Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fatmah, NIM 877722214. Izinkan saya akan menyampaikan materi tentang jaring-jaring bangun ruang. Pada pembelajaran geometri dan dosen pengampu Ibu Endang. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu jaring-jaring bangun ruang. Untuk tujuan pembelajarannya, materi ini strategis untuk mengembangkan kemampuan visual dan konsep ruang belajar siswa. Peran penting membangun dasar berpikir logis, kritis, kreatif melalui matematika. Inti materinya memahami bagaimana bangun ruang dalam 3 dimensi dapat dipresentasikan menjadi bangun datar 2 dimensi. Apa itu jaring-jaring bangun ruang? Yaitu bentuk 2 dimensi yang diperoleh dengan membuka seluruh sisi bangun ruang pada satu bidang datar. Prinsip utamanya yaitu jaring-jaring tersebut harus dapat dilipat kembali dan membentuk bangun ruang yang utuh. Manfaatnya mempermudah siswa melihat hubungan antara bentuk 3 dimensi dan bentuk datar. Pembelajaran efektifnya kegiatan manipulatif membuka, merakit, dapat meningkatkan pemahaman geometri siswa secara bermakna. Nah, yang pertama ada jaring-jaring kelompok prisma dan limas. Untuk kubus masuk dalam kelompok prisma, yaitu terdiri dari 6 persegi. Semua sisinya berukuran sama. Terdapat banyak variasi jaring-jaringnya, yaitu ada banyak macam. Yang kedua balok, termasuk bentuk prisma, terdiri dari 6 persegi panjang. Ukurannya sisi tidak sama, tetapi sisi yang berhadapan berpasangan sama ukurannya. Prisma segitiga masuk ke dalam kelompok prisma, yaitu terdapat bangun datar 2 segitiga dan 3 persegi panjang. 2 segitiga identik sebagai alas dan tutup, 3 persegi panjang sebagai sisi tegak. Prisma segi 4, terdapat bangun datar 2 segi 4 dan 4 persegi panjang. Alas dan tutup berbentuk segi 4, bisa persegi atau umumnya persegi panjang. Yang selanjutnya ada 5 segi 4, yaitu bagian bangun datarnya ada 1 segi 4 sebagai alas dan 4 segitiga sebagai sisi tegak. Sisi tegak yang berbentuk segitiga bertemu pada satu titik puncak. Yang terakhir 5 segitiga, yaitu mempunyai bangun datar 4 segitiga, terdiri dari 1 segitiga sebagai alas dan 3 segitiga sebagai sisi tegak yang mengelilingi alasnya. Selanjutnya kita ke jaring-jaring kelompok sisi lengkung, yaitu terdapat tabung dan kerucut, di mana tabung bagian jaring-jaringnya terdapat 2 lingkaran sebagai alas dan tutup dan 1 persegi panjang sebagai selimut. Selimut tabung jika dibuka akan menjadi persegi panjang. Untuk kerucut, yaitu terdapat 1 bagian lingkaran sebagai alas dan 1 sektor lingkaran sebagai selimut. Selimut kerucut adalah potongan lingkaran yang berbentuk juring atau sektor lingkaran. Adapun di sini manfaat utama pembelajaran yaitu pengembangan spesial, mengembangkan pemahaman konsep spesial, visualisasi tentang ruangan. Yang kedua, koneksi konsep, menghubungkan konsep bangun datar dengan bangun ruang. Contohnya, kubus tersusun dari 6 persegi. Yang ketiga, ada pemahaman sifat, yaitu membantu memahami jumlah sisi, rusuk, titik sudut, dan bangun ruang. Yang keempat, ada keterampilan praktis, yaitu melatih keterampilan motorik halus dan ketelitian, menggunting dan melipat misalnya. Yang kelima, logika dan pemecahan masalah, melatih berpikir logis dan memilih jaring-jaring yang benar. Aplikasi nyata, mengaitkan pembelajaran matematika dengan dunia nyata atau konkret. Yang terakhir ada dasar materi lanjutan, menjadi dasar penting untuk materi geometri 3 dimensi, luas permukaan dan volume di tingkat yang lebih tinggi. Adapun strategi pembelajaran efektif, konkret dan manipulatif. Contoh penerapannya bisa menggunakan kertas karton untuk menggunting dan merakit berbagai jenis jaring-jaring untuk pembuktian. Yang kedua ada kontekstual nyata. Contoh penerapannya bisa membongkar kemasan benda nyata berupa dus, kotak, makanan untuk membuktikan jaring-jaringnya. Yang ketiga ada visual digital.
Contoh penerapannya memanfaatkan simulasi digital 3 dimensi untuk memperhatikan proses membuka dan membentuk bangun ruang. Proyek tematik dengan cara mengintegrasikan pembelajaran dengan proyek seni atau tematik, misalnya membuat model roket atau lainnya. Yang terakhir adalah ada pendekatan saintifik. Contoh penerapannya bisa menerapkan langkah-langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Itulah strategi pembelajaran efektif yang dapat dilakukan nantinya. Semoga penyampaian materi dari saya yang cukup singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih.